Ya, ini bentuk yang berikutnya dalam ilmu hermeneutik yaitu bentuk puisi. Ya, bentuk ini banyak juga kita jumpai dalam Alkitab. Ya, terlebih-lebih dalam kitab PL. Ya, dan dalam kitab PB juga ada ya puisi yang akan kita jumpai. Jadi perlu kita memahami, perlu kita mengerti bagaimana prinsip menafsirkan puisi dalam bentuk atau dalam genre puisi. Ya, sehingga ketika kita membaca, ketika kita mau menyampaikan atau mengkhotbahkan mungkin bagian dari puisi, ya puisi ini nanti ada nyanyian, ada hikmat, kemudian ada idiom ini ya. Jadi bentuk-bentuk ini punya ciri tersendiri dan punya prinsip tersendiri bagaimana menafsirkannya dengan benar. Ini kita lihat tentang penjelasan apa itu puisi. Ya, kitab PL memiliki banyak kitab yang berisi puisi. Ya, di luar dari kitab yang memang sudah dikenal luas bahwa bentuk dari kitab itu adalah puisi. Misalnya yang menjadi yang digolongkan selalu ke dalam bentuk puisi adalah kitab Mazmur, kemudian kitab Amsal, kitab Ratapan, kemudian kitab Kidung Agung, dan kitab Ayub. Ya, dan puisi ini ada beberapa jenis nanti, ada ragamnya. Jadi kitab inilah yang secara umum atau secara luas dikenal sebagai kitab puisi. Tapi di luar kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Ratapan, Kidung Agung, dan kitab Ayub juga ada dijumpai puisi-puisi. Ya, secara khusus juga misalnya dalam kitab Nubuat. Ya, bahkan di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak juga nyanyian. Ya, karena puisi itu ya jenis yang lainnya atau ragamnya ada dia berupa nyanyian ya atau himne. Ini juga banyak dijumpai dalam kitab-kitab narasi. Maksudnya narasi di sini dalam bentuk cerita. Ya, jadi dia dalam bentuk cerita, tapi di dalam cerita itu ada dituliskan, ada di sana disampaikan firman Tuhan atau mungkin ada ungkapan Nabi itu dalam bentuk puisi. Contohnya misalnya kalau kita lihat dalam kitab Keluaran ya, Keluaran pasal 14 misalnya. Ya, coba lihat kitab Keluaran. Mungkin ini agak pelan kita ya supaya kita bisa memahaminya. Kitab Keluaran pasal 14 di sana diceritakan tentang bagaimana Firaun dan juga tentara-tentaranya mereka tenggelam dalam Laut Merah atau Laut Teberau. Ya, di sana dijelaskan, disampaikan dalam bentuk narasi, tetapi juga disampaikan dalam bentuk puisi. Ini. Jadi dalam kitab dalam banyak narasi, kitab-kitab narasi juga ada banyak di dalamnya dijumpai puisi. Ya, dalam bentuk nyanyian atau himne. Misalnya lagi di sini ada beberapa kitab yang bisa kita lihat. Misalnya Ulangan 32, kemudian Ulangan 33, kemudian kitab Hakim-Hakim, misalnya kitab Hakim-Hakim pasal 5 ya, itu cerita tentang Deborah. Ya, Deborah mengungkapkan bagaimana kemenangannya. Ya, dan disampaikannya juga dalam bentuk puisi. Ya, ini. Kemudian juga dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, kemudian kitab 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, dan kitab 2 Raja-Raja. Karena kitab-kitab ini adalah kitab narasi ya, kitab cerita, di mana di dalam cerita itu juga dalam bentuk narasi ada ya dijumpai juga dalam bentuk puisi. Dalam narasi itu ada juga ya
dijumpai nyanyian atau puisi. Ini. Dan kita lihat di sini juga puisi mengisi seluruh kitab-kitab nubuat. Misalnya kitab Hosea, kitab Yoel, kitab Amos, kitab Obadja, kitab Mika, kitab Nahum, Habakuk, dan Jefanya. Ini semua adalah kitab nabi-nabi kecil. Dan juga dijumpai sebagian besar dalam kitab-kitab nabi yang lain. Ya, misalnya nabi besar, misalnya kitab Yesaya. Di sana juga ketika kita membaca kitab Nabi Yesaya, di sana juga ada bentuk narasi, tapi ada juga dalam bentuk puisi. Demikian juga kitab Yeremia, kitab Yunus, dan juga kitab Zakaria ya. Jadi dalam seluruh kitab nubuat ya, bahwa kitab-kitab itu banyak dimuat dalam bentuk puisi. Ini. Jadi perlu kali kita memahami ya, karena kita lihat secara khusus misalnya kitab PL ini sebagian besar ya bentuknya adalah bentuk puisi. Jadi perlu kali kita memahami bagaimana prinsip pendekatan atau prinsip menafsirkan kitab tersebut dalam bentuk puisi. Ini. Dan bagian yang lain kita bisa lihat yaitu tentang bentuk puisi Ibrani. Karena puisi atau kalau dalam dalam bahasa Indonesia mungkin dulu kita belajar ada sajak itu ya atau pantun. Ya. Tapi berbeda dengan bentuk puisi Ibrani. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya puisi Ibrani ini ada beberapa bentuknya. Ya, mungkin kalau kita hanya ya bentuk puisi ini ya puisi seperti sajak atau pantun. Ada tahu kita tentang sajak atau pantun? Ya dalam ya nggak usah pun dalam ini ya dalam dalam teologi mungkin secara secara umum, apalagi misalnya orang orang-orang Melayu, mereka senang kali bersajak atau berpantun ya. Ya, ada Wilson tahu satu pantun atau sajak? Ada, Bu. Apa itu? Ya, berakit-rakit ke tepian, berenang-berenang ke hulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, seperti itu puisi kita ya, atau pantun atau sajak kita. Ya mungkin banyak puisi yang lain atau sajak yang lain yang kita tahu. Bahkan secara setiap suku juga punya sajak, punya pantunnya sendiri. Ini. Ya, tetapi kembali dalam bentuk puisi Ibrani ini ada beberapa. Nanti kita akan lihat tentang hal ini. Dalam puisi ini sudah masuk kita ke bentuk puisi Ibrani. Dalam puisi baris-baris kalimat cenderung lebih pendek bila dibandingkan dengan baris prosa. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab kita, ya mungkin secara gampang tadi kita sudah lihat ini ya kitab Keluaran tadi pasal 15, coba perhatikan bentuknya. Bagaimana penulisan dari puisi itu berbeda dengan ya cara atau bentuk penulisan dengan yang berupa prosa atau narasi. Ya, kita bisa lihat ya bahwa kalimat atau baris dari puisi itu cenderung lebih pendek. Ya, makanya kalau kita lihat kitab Mazmur, kemudian kitab Amsal, di sana dia pendek-pendek ya. Ya, bahkan belum sampai pun ke pinggir sudah ada baris baru. Ini dia kalau puisi. Jadi sangat mudah kita membedakannya. Tetapi ya sebenarnya ada dalam Alkitab yang secara secara jelas menunjukkan bahwa bentuk daripada kitab atau tulisan itu, nats itu adalah puisi. Namun ada juga terjemahan, versi-versi terjemahan yang lain yang memang tidak gampang melihatnya
apakah bentuk itu puisi atau tidak. Ya, jadi ada beberapa terjemahan yang memang khususnya mungkin ya dalam bahasa Inggris ya, yang versi Inggris itu banyak yang langsung kelihatan ya bahwa penulisan, bentuk dari tulisan itu menunjukkan dia adalah puisi. Tapi ada juga yang memang tidak langsung kelihatan. Ya, di sini ada beberapa dikatakan bahwa yang secara jelas bisa terlihat bentuk prosa atau puisi itu dalam terjemahan yang modern. Kalau dalam terjemahan yang lama, yang lebih tua seperti misalnya King James versi itu lebih sulit. Jadi dia sepertinya tidak memperlihatkan sekali bentuk-bentuk daripada tulisannya. Tapi dengan versi-versi yang lain yang sudah terjemahan modern, dia bisa langsung kelihatan bentuk puisinya dari kitab-kitab itu. Ya, jadi ada beberapa misalnya RSV, NAB, NIV ini dia langsung bisa kelihatan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, itu juga ada beberapa yang memang langsung kelihatan. Ya. Tapi ada juga yang tidak. Kecuali kalau kita melihat melihat lebih dalam lagi, kita melihat bentuknya mungkin dari dari survei atau pengantar perjanjian baru. Ya di sana mungkin bisa dijelaskan ayat ini bentuknya apa gitu, bentuk genrenya apa. Ini ya. Jadi hal yang pertama mungkin untuk memudahkan kita melihat bentuk tulisan itu adalah puisi, melihat baris-baris kalimat yang cenderung lebih pendek dibanding dengan baris-baris prosa atau narasi. Ini. Kemudian hal yang lain, puisi cenderung menggunakan bahasa kiasan. Ini. Jadi ketika kita lihat bentuk puisi itu yang kitabnya ditulis dalam bentuk genre ini, dia akan langsung kelihatan ketika kita membacanya, kita akan menjumpai bahasa atau kata yang dipakai itu banyak sekali kiasan-kiasan. Ya, coba perhatikan misalnya dalam tadi sudah kita lihat ya Keluaran pasal 15 itu. Coba lihat ayat misalnya ayat 7. Kita lihat di sana ayat 7. Ya. Mungkin ayat-ayat yang lain juga ya. Dikatakan di sana dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu. Ini yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Ya, ini kan bahasa yang atau kata yang dipakainya adalah kata atau bahasa kiasan. Ya, padahal Firaun dan juga tentaranya itu mereka ditenggelamkan dalam laut. Tapi di sana diungkapkan apa? Engkau melepaskan api murkamu. Bagaimana api murka Tuhan? Ya, jadi ini bisa kita mengerti langsung ya ketika kita berjumpa. Ya, tadi pertama kecenderungan baris-baris kalimatnya itu lebih pendek. Kemudian hal yang lainnya itu bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Ya, yakni gaya bahasa bukan literal yang sederhana. Maksudnya bukan literal, bukan yang sebenarnya. Ini, kalau yang sebenarnya apa? Ya, Tuhan menenggelamkan tentara Mesir di dalam laut. Ya, laut yang besar misalnya. Ini. Tetapi gaya bahasa yang biasa di dalam puisi itu seperti metafora. Tahu kita metafora ya? Metafora itu apa? Ini bahasa Indonesia waktu SMP ya, waktu SMA. Sudah lupa ya? Metafora itu apa? Mana si Cecil?
Kayaknya sudah keluar ya. Mungkin kesulitan dia dengan jaringannya ya. Ya, metafora. Kemudian ya metafora itu ada perubahan ya. Kemudian analogi, ya perbandingan, kemudian hiperbola seperti dilebih-lebihkan. Ini ya. Kemudian personifikasi itu apa ya? Seperti diandaikan atau perumpamaan, kemudian simile. Ya, ini bentuk puisi dalam apa ya, bentuk puisi Ibrani, kemudian ada perumpamaan, kemudian teka-teki dan juga idiom. Ya, jadi puisi ini cenderung menggunakan bahasa kiasan atau gaya bahasa yang bukan literal, yang sederhana. Tapi berupa apa? Ya ini, ya kadang dia hiperbola, kadang metafora, kadang ada teka-teki di sana, ada idiom, ada perumpamaan. Ya, jadi ini nanti yang akan kita jumpai. Kemudian berikutnya, puisi tidak begitu memperhatikan gambaran yang tepat atau keakuratan ilmiah. Ya, jadi dia tidak memperhatikan ya gambaran yang tepat atau keakuratan secara ilmiah. Ya, nanti kita mungkin bisa lebih memahami ini, dan lebih membangkitkan emosi dan menciptakan kesan-kesan tertentu. Jadi puisi itu dikatakan di sini dia lebih membangkitkan emosi, yaitu perasaan. Apakah perasaan sedih, perasaan senang, perasaan mau marah? Ya ini ya, dia akan membangkitkan ini. Ya. Misalnya kalau kita lihat tadi dalam kitab Keluaran itu dikatakan engkau melepaskan api murkamu. Ini kan menggugah emosi seseorang ya. Iya. Jadi puisi itu biasanya menggugah atau membangkitkan emosi. Emosi itu bukan marah ya. Kadang kita pikir emosi kali. Emosi itu adalah apa ya? Ungkapan perasaan. Apakah perasaan senang, perasaan sedih, kemudian perasaan apa ya? Berduka. Ini. Kemudian perasaan apa ya? Perasaan marah juga mungkin bisa ada di sana. Ya, jadi dia lebih banyak membangkitkan perasaan. Ini kalau dia dalam bentuk puisi. Ini. Kemudian kita lihat di sini puisi dia jelas bersifat komisif. Ya, jadi kalau puisi itu dia jelas sekali bersifat komisif. Komisif maksudnya adalah bersifat mendorong pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau kita baca misalnya puisi, ya nanti mungkin kita bisa lihat misalnya Amsal ya, bentuk hikmat itu di sana dia apa ya sifatnya mendorong supaya seseorang itu mengambil keputusan. Ya, karena apa? Karena ungkapan-ungkapannya tadi ya, dia menggugah perasaan, ya sehingga apa? Sehingga dia begitu mendorong untuk ya untuk melakukan atau untuk bertindak ini, dan juga menyampaikan emosi. Jadi bersifat komisif maksudnya dia mendorong seseorang ketika membaca puisi atau ketika membaca nats itu dia akan terdorong untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk menyampaikan emosi ini dan mengungkapkan perasaan. Ya, jadi bahasa komisif ini berhubungan atau berkaitan dengan hati. Ya, kalau berkaitan dengan hati biasanya ini menggugah perasaan tadi ya. Jadi bukan secara apa ya, secara logika atau kognitif, tapi secara perasaan, hati, dari hati ke hati. Makanya ketika kita membaca Alkitab, kalau dia dalam bentuk puisi, jadi Allah menyampaikan firman-Nya dalam bentuk puisi ini, dia menyampaikannya dengan apa? Dengan bahasa hati. Ini ya. Jadi kita akhirnya bisa ketika kita melakukan pendekatan terhadap bentuk narasi, bentuk ini, bentuk puisi ini, kita tahu ini Allah apakah ketika dia menyampaikan murkanya, menyampaikan belas kasihannya,
Ya, nanti ada juga misalnya penulis, ya pengalaman penulis mungkin menyampaikan tentang keagungan Allah, ya ucapan syukurnya ini mengungkapkan apa? Mengungkapkan perasaannya. Ini. Jadi mungkin ini kesulitan kita ketika kita membaca puisi, kita sama saja dengan apa? Ketika kita membaca narasi. Ya, tapi kalau kita sudah memahami tentang hal ini, ya kita sudah mengerti ya bahwa ketika Allah berbicara dalam bentuk ini, dia mengungkapkannya dengan bahasa hati, berkaitan dengan hati. Ya, dan lebih emotif atau emosi dan bukan referensif. Jadi puisi dia bukan referensif, bahasa atau gaya bahasa yang disampaikannya bukan referensif. Kalau referensif itu yaitu dia mempunyai tujuan yang lebih kognitif, lebih kepada ilmu, kepada pengetahuan. Ya, jadi jangan harapkan ketika kita membaca puisi, kita mendapat di sana keakuratan secara ilmiah, kemudian untuk apa ya? Untuk pengetahuan tidak. Ya, bukan di sana kita akan temukan, bukan dalam bentuk puisi. Tapi kalau kita baca puisi, kita mengerti apa? Oh, dia sedang berbicara dengan bahasa hati. Ya, mengungkapkan dengan perasaan. Apakah perasaan memang marah ketika dia murka, kemudian senang ketika dia mengucap syukur? Ya, di sana bisa kita jelas lihat ya. Ini puisi. Kemudian hal yang lain kita bisa lihat dalam bentuk puisi Ibrani bahwa pola-pola metrik atau pola-pola sajaknya itu dikenal melalui sajak atau rima, ritme. Ada apa ya? Ada apa namanya? Ada nadanya, ada iramanya. Ya. Hanya kita ketika kita baca Mazmur, ya kita nggak tahu iramanya ya. Tapi kalau orang Ibrani baca Mazmur, baca apa ya, baca nyanyian atau hikmat itu ada iramanya. Nanti coba cari di internet ya, bagaimana orang Ibrani membaca kitab Mazmur, bagaimana orang Ibrani membaca kitab Amsal. Itu ada iramanya. Ya. Dan apa ya, perasaan atau ungkapan emosinya itu juga mempengaruhi irama yang di apa ya, yang dilantunkan itu. Ya. Jadi ini ya, jadi kita bisa mengerti ya, memang kita agak sulit ya karena kita membuat lagu misalnya dari kitab Mazmur, ya kita buat apa nadanya sendiri sehingga kadang tidak mengungkapkan perasaan. Tapi kalau orang memang memahami tentang kitab Mazmur, bagaimana bentuk puisi-puisi ini, bagaimana pendekatan yang benar terhadap puisi-puisi ini, ketika mereka menyanyikannya, mereka bisa juga paham, mereka bisa membuat nada yang memang mengungkapkan tentang nats itu atau nyanyian yang dinyanyikannya itu. Ini. Kecuali ya mungkin sudah disamaratakan semuanya dengan nyanyian-nyanyian yang lain. Ini pasti berbeda. Ini ya, jadi perlu ya kita memahami bagaimana tentang puisi ini. Dan ini mungkin ya kenapa tidak begitu banyak orang mendalami puisi ini karena bentuk atau penggunaan dari sajak atau irama dalam puisi ini tidak digunakan dalam berkhotbah. Ya, tidak digunakan para pengkhotbah ya. Kan tidak kan, paling dia mengungkapkan tentang perasaan yang diungkapkan oleh setiap penulis dalam bentuk-bentuk itu. Ya, tapi ketika berkhotbah kan nggak berirama dia ya. Kan enggak kan, kalau nanti ada yang berirama mungkin apa ini gitu. Tapi kalau orang Ibrani kemungkinan mereka ketika membaca ya menyampaikan firman Tuhan itu mereka akan menyampaikannya dengan ada iramanya. Ya, ini. Kemudian kita lihat lagi bagian puisi ini. Tadi bentuk-bentuknya, kemudian kita lihat dalam puisi Ibrani ada bentuk, ada
hal yang perlu diperhatikan itu tentang paralelisme atau kesejajaran. Ya, ini bentuknya. Jadi puisi-puisi kalau tadi kita bisa lihat dalam dalam sajak atau pantun yang biasa kita dengar kan ada bentuknya ya. Mungkin A B BA atau ABC BA gitu. Jadi ini menunjukkan bentuk-bentuk ya, bentuk atau kesejajaran daripada puisi atau nyanyian tersebut. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu karena ada iramanya, jadi irama mungkin baris pertama itu sama dengan irama baris kedua. Ya mungkin ada juga nyanyian seperti itu yang tahu kita ya, baris pertama dengan baris kedua itu sama nadanya, kemudian nanti baris ketiga dengan baris keempat itu sama lagi nadanya. Ini menunjukkan apa? Tentang kesejajaran atau paralel daripada puisi-puisi tersebut. Ya. Dan di sini ada 4 tipe dasar tentang kesejajaran puisi atau ada 4 paralelisme ya dari puisi itu. Yang pertama yaitu sinonim. Ya, apa itu sinonim? Ini kan yang sering kita dengar ya. Apa itu sinonim? Persamaan kata. Ya sama dia ya. Ini kalau puisi di sini kesejajarannya ini adalah bentuknya sama. Ya, jadi dia sinonim. Misalnya baris pertama dengan baris kedua atau baris pertama dengan baris ketiga itu sejajar. Sejajar apanya? Mungkin sejajar maksudnya. Ini. Kemudian baris kedua dan baris keempat itu sejajar. Baris pertama mungkin berupa kiasan, kemudian baris ketiga itu mungkin artinya. Atau sebaliknya juga, baris pertama itu mungkin kiasannya, kemudian baris kedua itu artinya. Ya, demikian juga baris ketiga dan baris keempat. Ya, jadi dalam kesejajaran ini ada bentuk sinonim. Misalnya dalam Yesaya, coba kita lihat Yesaya pasal 53 ayat 5. Yang mana ini sinonim? Kalau kita lihat bentuknya di sini ada yang yang sejajar, kemudian ada yang menjorok ke dalam. Agak masuk dia ke dalam penulisannya. Ya, itu sudah kita lihat ya kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Kita lihat di sini dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini sinonim, maksudnya sama, artinya sama. Menunjukkan apa? Tentang penderitaan yang ditimpakan kepada hamba Allah di sini ya, kepada Kristus. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ini sejajar atau sinonim dengan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, tadi yang pertama yaitu tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini menyatakan apa? Tentang perlakuan yang ditimpakan kepada Kristus. Kemudian bagian yang ketiga dan keempat, baris ketiga dan keempat ini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini yang sama, yang sinonim. Apa itu? Yang mendatangkan di sini keselamatan dan kesembuhan bagi kita. Akibat daripada apa? Dia tertikam, dia diremukkan karena kejahatan kita. Akibatnya kepada kita apa? Kita beroleh keselamatan dan apa? Dan kita beroleh kesembuhan. Ini di sini. Ya, jadi coba ketika kita membaca puisi, coba perhatikan apakah dia sinonim atau bukan. Kemudian di sini ada juga dalam Matius pasal 7, coba kita lihat Matius pasal 7. Silakan satu orang membacanya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Iya. Ini juga kesejajaran yang sinonim, sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sebenarnya sama, sinonim. Ya, menyatakan apa? Menyatakan tentang apa? Tentang bagaimana kita ini tentang berdoa di sini ya, tentang berdoa. Ya, meminta, mencari dan mengetok. Ya, kemudian dikatakannya di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Ya, orang yang mencari, orang yang berdoa itu, maka doanya itu akan didapatnya atau dijawab. Ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah bentuk yang sinonim. Kemudian kesejajaran yang kedua, ya, tipe kesejajaran yang kedua yaitu antitesis. Ya, atau bentuk yang kontras, bentuk yang berlawanan antara mungkin baris pertama dengan baris berikutnya itu berlawanan. Kalau yang sinonim itu kita bisa lihat persamaan baris pertama, kedua, dan ketiga. Ya, dan mungkin juga ada sampai baris keempat ya. Dan ada juga dia berupa antitesis atau kontras atau berlawanan antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Ya, coba kita lihat contohnya di sini ada Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, jadi baris pertama kontras ya, atau berlawanan dengan baris yang kedua. Ya, ini kesejajaran dalam puisi Ibrani. Jadi ada yang sama dia, tapi ada juga yang berlawanan. Jadi ketika kita membaca hal ini, jangan disamakan semuanya. Dan juga misalnya pasal 10 ayat 1. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Iya, jadi kita bisa lihat perbedaan baris pertama dengan baris kedua, kontras. Kemudian juga Amsal pasal 15 ayat 17 dan banyak nanti yang lain bisa kita lihat tentang bentuk kesejajaran yang tipe antitesis atau kontras ini. Amsal 15 ayat 17 saya baca, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, jadi lebih baik kalaupun hanya sayur kol ya, sayur apanya? Sayur pahit ya. Tapi ada kasih di situ daripada ada di situ sup lembu, ya, ada rendang di situ, tapi antara satu dengan yang lain dipenuhi dengan kebencian. Makanya sambil waktu makan itu pun enggaknya saling melihatan dia ya. Marahnya yang makanya akhirnya bisa banyak habis. Orang marah makan itu biasanya banyak makannya. Ini dia. Jadi bisa kita lihat ini ya, tentang kesejajaran tipe yang kontras atau antitesis ini. Ya, ini. Kemudian ada juga kesejajaran dalam tipe yang lain yaitu klimaks. Ya, jadi mungkin baris pertama itu langkah awal atau tangga pertama, tetapi baris kedua ini menunjukkan puncak. Ya, jadi dia seperti tangga. Ya, lebih makin naik atau makin tinggi atau sampai kepada klimaksnya. Ya. Jadi kita juga harus perhatikan ketika kita membaca dalam bentuk ini. Coba kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, ini kan makin ini ya, makin naik dia. Orang apa ya, orang Farisi mungkin pikir Yesus datang karena dia apa ya, menentang orang-orang Farisi, ya mencela tentang apa ya, tentang ibadah mereka, khususnya perlakuan mereka terhadap hukum Taurat. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi apa? Lebih tinggi lagi, tapi untuk menggenapinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini dalam apa ya, dalam bahasa Indonesia tidak begitu kelihatan dengan bentuk yang di awal tadi, bahwa baris-baris kalimat itu pendek gitu. Ya, di sini tidak kelihatan, tapi dalam bentuk lain itu langsung kelihatan bahwa ini adalah puisi atau hikmat atau nyanyian ini. Demikian juga kalau kita lihat misalnya Matius pasal 10 ayat 40, coba perhatikan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Iya, di sini dikatakan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ini tangganya. Dan barang siapa menyambut aku, lebih tinggi lagi dikatakan Yesus apa? Dia menyambut dia yang mengutus aku. Tadinya murid, kemudian Yesus katakan apa? Bapa yang mengutus dia. Jadi bisa kita lihat klimaks dari puisi itu. Jadi baris pertama mungkin apa ya, belum puncaknya, tapi nanti kalau kita baca baris berikutnya, dia akan menuju kepada puncaknya, kepada klimaksnya. Kemudian yang keempat, kesejajaran atau tipe kesejajaran yang keempat yaitu kiastis, atau ini mungkin juga disebut idiom. Nanti kita akan lihat bagaimana secara khusus tentang idiom ini. Ini mencakup satu struktur khusus dalam puisi Ibrani. Ini. Jadi puisi Ibrani tidak sama dengan puisi orang Indonesia. Atau mungkin puisi bangsa-bangsa lain. Ya, ini. Di dalam kiastis ini, kita akan menjumpai pembalikan pernyataan-pernyataan yang sejajar. Ya. Jadi misalnya ada pernyataan yang pertama, kemudian nanti pernyataan kedua itu kebalikannya. Mungkin hampir sama dengan antitesis, tapi ada perbedaannya. Ya, perbedaannya apa? Ini nanti dalam idiom bisa kita lihat. Bahwa pernyataan pertama atau pernyataan yang disampaikan di sana, maknanya atau arti yang sesungguhnya, maksud yang sesungguhnya itu berlawanan dari apa yang disampaikannya itu. Ya, coba kita lihat dalam Matius pasal 23. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, jadi hampir sama ya dengan antitesis itu. Ya, tapi dia seperti sejajar, tapi kebalikan dari pernyataan yang pertama. Tadi barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya, jadi pembalikan pernyataan-pernyataan yang sejajar. Ini dalam apa ya, bentuk atau tipe-tipe tentang paralelisme atau kesejajaran puisi Ibrani. Inilah puisi-puisi Ibrani. Jadi ada dia berupa sinonim, kesejajarannya sinonim, kemudian ada antitesis yang kontras, kemudian ada klimaks yang pada apa ya, pada pernyataan berikutnya dia mencapai puncaknya atau klimaksnya, dan ada juga berupa kiastis di mana ada pembalikan pernyataan-pernyataan yang sejajar. Ini. Sampai di sini ada yang mau kita tanyakan, apakah kita paham tentang hal ini? Ini tadi puisi. Jadi jangan kita samakan menafsirkan puisi dengan menafsirkan bentuk yang lain. Kita harus lihat bentuknya. Ya, bentuk kesejajaran dari puisi-puisi ini seperti apa? Ini.
Kemudian kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lihat ragam-ragam puisi ini. Ya, ada beberapa ragam dari puisi ini. Yang pertama yaitu nyanyian, atau ini adalah Mazmur, kitab Mazmur. Ya, kelas apa? Kita kan sedang ini ya, sedang mengikuti tafsir Mazmur ya. Ikut kalian kan? Iya, Bu. Ya, mungkin sudah paham ya tentang bagaimana tafsir kitab Mazmur ini. Karena dia bentuk nyanyian, ya, ini bentuk puisi, ya, dan ragam. Tadi puisi ini kan ada ragamnya ya, ada nyanyian, kemudian nanti ada hikmat atau amsal, kemudian ada juga nanti idiom. Ya, tapi semuanya ini dikelompokkan dalam bentuk atau genre puisi. Ya, kita lihat nyanyian atau Mazmur. Bagian puisi terbesar dalam Alkitab adalah kitab Mazmur. Ya. Dan dia masuk dalam ragam atau bentuk nyanyian. Tapi dia dikelompokkan dalam genre puisi. Ini. Kitab Mazmur itu disusun dalam 5 kitab atau 5 bagian. Ya, apa saja itu? Kalian kan sudah belajar ini. Kira-kira apa saja? Kan kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 kelompok ya, 5 bagian, 5 kitab. Apa saja itu? Yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 41. Kemudian yang kedua pasal 42 sampai pasal 72. Yang ketiga pasal 73 sampai pasal 89. Yang keempat pasal 90 sampai pasal 106. Dan yang kelima itu pasal 107 sampai pasal 150. Berapa pasal kitab Mazmur? 150 ya. Dalam kitab Mazmur kita jumpai di sana ada pasal dalam pasal ayat terpanjang dan juga ayat terpendeknya ya, ada cuma 1 ayat. Kemudian ada yang panjang, khususnya pasal 119 ya, itu sampai beratus ayat, sampai 100 berapa ayat itu. Ini. Dan kita lihat dalam kelima kitab ini, 5 pembagian kelompok, pembagian kitab Mazmur ini, masing-masing setiap kitab itu diakhiri dengan doksologi. Apa itu doksologi? Dalam kitab Mazmur. Apa itu doksologi? Pujian kepada Allah ya. Jadi masing-masing kitab ini tadi pasal 1 sampai pasal 41 dan seterusnya itu di akhir daripada setiap kitab ini mungkin menurut doksologi ini ya akhirnya dibagi kitab Mazmur ini. Yang pertama tadi pasal 1 sampai 4 pasal 41, doksologinya itu pasal 41 ayat 13. Coba lihat Mazmur pasal 41 ayat 13. Ayat 13 dan ayat 14, ya. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Oh ya, di sini ada kesalahan ya sedikit ya. Pasal 41 ayat 14, ini doksologinya. Pujian kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Coba nanti perhatikan pasal 1 sampai pasal 40 ini ya penutup dibuatnya doksologinya yaitu pasal 41 ayat 14. Demikian juga dalam kitab atau bagian yang kedua itu pasal
pasal 42 sampai pasal 72. Doksologinya yaitu pasal 72 ayat 18 sampai ayat 19. Coba lihat pasal 72 ayat 18 sampai ayat 19. Silakan Wilson dibaca. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Ya, ini kemudian juga nanti bisa dibaca ya dengan kitab yang ketiga, keempat, dan kelima. Dan doksologi yang paling panjang yaitu di pasal 150. Keseluruhan ayatnya itu merupakan doksologinya, pujian kepada Allah. Jadi ini berupa seperti kesimpulan dari satu kitab itu. Ini. Kemudian kita lihat dalam dalam nyanyian atau mazmur ini, di sana juga ada bentuk, atau dalam nyanyian itu ada ya bentuk-bentuk nyanyian yang lain atau bentuk-bentuk nyanyian, seperti misalnya ada mazmur ratapan atau nyanyian ratapan. Ya, dikatakan bahwa ratapan menempati kategori terbesar dalam mazmur. Jadi ketika kita membaca kitab Mazmur, ya secara keseluruhan yang lebih banyak kita jumpai di sana adalah mazmur ratapan, nyanyian ratapan. Ya, kalau ratapan itu pasti menunjukkan duka cita ya, duka cita. Ya, ini ada, dan di sana ada ratapan pribadi, ungkapan pribadi oleh penulis atau oleh pemazmur tersebut. Dan ada juga mazmur ratapan umum. Ya, yang diungkapkan mungkin secara umum oleh penulisnya. Nanti bisa dibaca bagian-bagian ini. Ya, pasal mana? Ya, di sini ada pasal-pasal ya. Pasal tentang mazmur ratapan pribadi itu pasal 3 sampai pasal 7 dan seterusnya di sini. Kemudian mazmur ratapan umum ada dalam pasal 12, pasal 14 dan seterusnya. Ya. Dan dalam nyanyian atau mazmur ini dijumpai juga himne dan nyanyian pujian. Ya, tadi selain ratapan ada juga nyanyian pujian yang biasanya itu Tuhan atau Yahweh dipuji sebagai pencipta. Ya, ini Mazmur 8. Coba lihat Mazmur 8. Ya, ini dikatakan tadi ini merupakan nyanyian pujian. Ya. Ini Daud sendiri menyatakan pujiannya, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya, ini sampai ya STT perjanjiannya membuat ini menjadi lagu ya. Si Wilson bisa tahu notnya ini, lagu nadanya? Mungkin kalian Tidak, belum ikut hari itu. Tapi ini menjadi menjadi ya kita buat menjadi pujian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan. Siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga Kau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya, ini
nyanyian pujian ya. Ini Mazmur Daud sendiri mengungkapkannya. Ya. Kemudian ada juga mazmur yang lain yang mengungkapkan tentang pujian ini. Tadi tentang penciptaan, ini tadi penciptaan ya. Kemudian sebagai pelindung dan pembela Israel. Ya, ini. Jadi ada juga nyanyian itu, dia bersyukur karena Allah membela atau melindungi Israel. Ya. Nanti bisa dilihat ini. Makanya kalau ada bakat untuk mencipta lagu, membuat lagu, cobalah dengan memperhatikan bentuk daripada puisi atau nyanyian Mazmur ini, kita bisa buat nadanya, ya kan ada aturan nada ya. Kalau dia mengungkapkan tentang Allah itu biasanya tinggi, lebih tinggi. Kalau dia mengungkapkan tentang manusia, dia mungkin nadanya rendah. Itu ya ketentuan umum ini. Ya, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa diperhatikan. Kalian kan belajar musik ya? Kan ada belajar musik ya? Ya, coba nanti ciptakan kalianlah bersama-sama nyanyian dari kitab Mazmur ini. Ya, tadi satu sudah ada ya dari STT perjanjiannya membuat pujian ini. Ini. Dan ada juga pengakuan atau pujian atau nyanyian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas sejarah. Ya, dia mengungkapkan, pemazmur mengungkapkan bagaimana Yahweh atau Tuhan itu berkuasa atas atau mengatur sejarah. Ini kita lihat mungkin Mazmur 33, coba lihat. Khususnya ayat 10 mulai. Perhatikan ya, saya baca. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ini kalau kita ingat kitab Daniel, kita bisa paham ya bagaimana Allah mengatur pemerintah atau kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dan seterusnya. Ya. Jadi kembali kita bisa memperhatikan dalam nyanyian Mazmur ini. Ketika kita membaca atau ketika kita mau mengkhotbahkannya, perhatikan lihatlah dia. Ini. Kemudian yang ketiga tentang nyanyian Mazmur ini ada himne ucapan syukur, yaitu himne ucapan syukur berterima kasih kepada Allah atas jawaban doa-doa mereka secara khusus. Himne ini membentuk bagian sebelum dan setelah iman. Ya, jadi ketika dia berdoa, mungkin ada pengakuan di sana bahwa Allah berkuasa memberikan doa. Kemudian setelah doanya itu dijawab, ada pengakuan kembali ya dari si pemazmur itu. Ini. Dan juga dengan ratapan menempatkan masalah ke hadapan Allah. Ya, jadi ada juga himne atau ucapan syukur di mana di bagian awal daripada nyanyian itu berupa ratapan. Ini tadi ya, berupa ratapan. Kemudian di akhir nanti ada berupa pujian. Ya, dan ada bersifat individu sendiri-sendiri. Kemudian ada juga bersifat kolektif atau bersama. Ya, ini dalam nyanyian atau mazmur. Ya, ragam puisi berupa nyanyian ini. Jadi ada mazmur ratapan, ada mazmur nyanyian pujian, kemudian ada mazmur tentang ucapan syukur. Ini. Dan kita lihat lagi di dalam mazmur itu ada nyanyian-nyanyian perayaan dan penegasan. Ini melingkupi beberapa tipe himne yang merayakan hubungan perjanjian Allah dengan raja dan juga dengan bangsa. Ya.
Ini Mazmur 50, Mazmur 51, 89, kemudian 132. Ya, mungkin bisa kita lihat satu contohnya ya. Mazmur 50. Itu tentang perayaan atau penegasan yang menyatakan hubungan perjanjian Allah dengan raja atau dengan bangsa atau dengan umatnya. Khususnya di ayat ini ya, ayat 7 mulai dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Ini mengingatkan tentang hubungan perjanjian ya antara Israel dengan Allah sendiri, antara Allah dengan umatnya. Ini dan seterusnya kalau kita lihat. Dan juga ada Mazmur penobatan ya, atau penahbisan. Ini nanti bisa dibaca ya, Mazmur pasal 2, pasal 72. Nanti bisa saya kasih materi ini. Jadi nggak usah susah-susah kali ya. Jadi bisa nanti mungkin ya bersamaan nanti dengan yang lainnya saya kasih ya. Ya, kemudian ada juga Mazmur penahbisan, ada penobatan dan penahbisan. Dan ada juga Mazmur hikmat dan pengajaran. Misalnya Mazmur 1, siapa yang hafal? Siapa yang ingat Mazmur 1? Berbahagialah kita. Ya janganlah berbahagialah saja. Berbahagialah orang yang kesukaannya berjalan. Yang kesukaannya ialah berapa? Ya Mazmur 1 semuanya. Bisa ingat ya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam dan seterusnya. Ini merupakan Mazmur hikmat dan pengajaran. Kan diajarinya kita supaya berbahagia ya. Kalau kamu mau berbahagia, janganlah duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Ya, dan yang lainnya ini ada pasal-pasal berikutnya. Kemudian ada juga mazmur-mazmur yang bersifat mengutuk. Ya, ini mungkin Mazmur 12 ya. Coba lihat Mazmur 12, siapa yang dikutuknya, kenapa dia mengutuk. Ini ya. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Ini kan kutuk ya. Dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya, dan kalau kita baca seterusnya bagaimana kutukannya di sana. Ya, dan juga pasal 35 dan pasal-pasal yang ada di sini bisa diperhatikan ya, sehingga kita semakin memahami setiap bagian dari nyanyian dari kitab Mazmur ini. Baik, sampai di sini ada mau kita tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bagian yang berikut ini. Ini tentang puisi di dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi tadi ada dalam kitab PL ya, secara umum kita lihat. Namun dalam kitab PB juga ada bentuk puisi. Ya, ada tulisan-tulisan atau bentuk-bentuk dari nats firman Tuhan dalam genre atau bentuk puisi. Meskipun himne-himne dan perikop puisi tidak begitu dominan dalam PB, namun jelas
Ya, bentuk puisi ini mempunyai peran yang sangat penting. Kembali kita tadi sudah ingat bahwa puisi itu mengungkapkan apa ya, perasaan atau emosi. Ini berbicara dengan hati itu tadi. Sehingga ketika kita baca dalam kitab PB ada puisi, jadi penulis di mana Allah menyatakan firman-Nya melalui penulis, dia mengungkapkannya dengan emosi atau dengan hati. Ini. Dalam puisi-puisi kitab PB ada di sana kita jumpai seperti kutipan-kutipan dari penulis kuno. Ya, jadi ada mungkin ya penulis PB itu dia melihat ada puisi dalam mungkin dalam pujangga-pujangga atau penulis pada masa itu dia mengutipnya. Misalnya ini dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Coba kita lihat bagian ini bahwa ini adalah kutipan dari penulis kuno. Maksudnya penulis kuno, penulis yang ya mungkin kayak kita mungkin ada dulu ya siapa Idris Sardi gitu ya yang tahu kita ya penulis-penulis puisi. Ya. Coba lihat, silakan baca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Di-mute ya kalau di-unmute dulu. Silakan satu orang membacanya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi ini adalah puisi. Tapi puisi ini dari mana? Dari kutipan. Ya, kutipan Paulus dari pujangga-pujangga. Kalau di sini adalah orang Athena yang mengungkapkan apa? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini nanti bisa lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kemudian puisi di dalam PB ini ada juga dalam bentuk perahmen-perahmen dan dari himne atau nyanyian. Ya, ini 1 Timotius 3 ayat 16. Coba lihat. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan ini ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Lihat bentuknya di sana langsung kelihatan dia puisi. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini puisi. Kembali, bagaimana penulis mengungkapkan hal ini? Ya, tadi tujuannya tahu kita ya, untuk mendorong seseorang sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Ini. Dan nanti bisa dibaca lagi misalnya Filipi 2 ayat 6 sampai 18 ini tentang kenosis ya, bagaimana Kristus merendahkan dirinya. Walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini, tulisan ini adalah dalam bentuk puisi. Ya, dalam bentuk puisi berupa himne atau perahmen. Ya, jadi itu berupa nyanyian. Jadi ketika Paulus menuliskan ini, mungkin ya dia menyanyikannya atau ya menuliskannya ya supaya ini menjadi nyanyian. Jadi perasaan Paulus diungkapkannya di sana sehingga ketika orang membaca suratnya itu mereka tahu ya bagaimana Paulus mengungkapkan tentang bagian atau nats itu. Ya, ini tadi misalnya Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu ya tentang kerendahan hati Kristus ya. Ya, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ini adalah latar belakangnya kenapa Paulus mengungkapkan. Jadi dengan perasaan, dengan emosi Paulus mengungkapkan itu supaya orang-orang Filipi
bisa mengerti bagaimana perasaan Paulus ketika menyampaikan atau ketika menuliskan teks itu. Sehingga apa? Sehingga orang Filipi ketika membaca itu bisa terdorong hatinya. Ya, untuk apa? Untuk merendahkan hati satu dengan yang lain. Tidak lagi menganggap yang lain dirinya lebih penting daripada yang lain. Ini tujuannya. Ya. Jadi kita sudah langkah awal ketika menafsirkan puisi sebenarnya kita sudah dapat. Ya, dengan mengerti perasaan atau emosi dari penulis itu. Ini. Kemudian dalam bentuk yang lain, puisi dalam Perjanjian Baru itu yang mengikuti bentuk-bentuk Ibrani. Ini misalnya Lukas 1 sampai Lukas 2. Nanti bisa kita lihat di sana dalam Lukas 1 sampai Lukas 2 itu ini cerita tentang apa ini? Tentang Yohanes ya. Tentang siapa? Tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dan ada di sana nyanyian pujian Maria. Ya, kemudian nyanyian Zakaria juga ada di sana ya. Ya. Jadi ini mengikuti bentuk-bentuk. Kita lanjutkan. Ini tadi puisi dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau kita lihat dalam Lukas 1 sampai Lukas 2 khususnya tentang nyanyian pujian Maria dan juga nyanyian pujian Zakaria, ini mengikuti bentuk puisi Ibrani. Makanya kalau kita perhatikan dengan puisi-puisi yang ada dalam PL itu sama dengan puisi yang ada di dalam Lukas 1 dan Lukas 2 ini. Dan bentuk-bentuk yang lain puisi di dalam Perjanjian Baru ada perikop-perikop yang tidak bersajak. Maksudnya tidak bersajak seperti puisi Ibrani itu kan baris pertama ya dia sejajar atau bentuk-bentuk kesejajarannya ini ada perbedaannya. Jadi puisi dalam PB itu dia tidak bersajak namun mengandung ungkapan-ungkapan puisi. Ya, sekalipun tidak seperti kalau kita lihat tadi misalnya kitab Amsal, ya mungkin baris pertama seperti pernyataan atau kiasan, kemudian di baris kedua atau baris ketiga dan keempat dia menjelaskan tentang maksud atau apakah itu sintesis, apakah itu sinonim atau apakah itu klimaks atau mencapai puncaknya. Jadi dalam kitab PB, puisi-puisi dalam PB tidak seluruhnya mengikuti sama seperti puisi-puisi dalam kitab PL. Ya, ini ya dalam bentuknya. Namun kalau kita lihat dalam beberapa bagian ini dia mengandung ungkapan-ungkapan puisi, tadi ungkapan perasaan, ungkapan emosi. Misalnya dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ini pasti tahu kita ya tentang ucapan Yesus ketika dia khotbah di bukit tentang ucapan berbahagia ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang bermurah hati dan seterusnya. Ya, dan juga dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini juga mengandung ungkapan-ungkapan puisi. Ya. Apakah nyanyian? Kita bisa lihat di sana ya. Nyanyian tentang penciptaan, ya bisa kita lihat di sana dan hal-hal yang lain yang sehubungan dengan ciri-ciri atau kriteria-kriteria dari puisi itu sendiri. Ini. Dan dalam puisi PB itu juga kita bisa lihat gambaran apokaliptik. Ya, dalam gambaran apokaliptik juga mengandung porsi-porsi himne atau nyanyian. Jadi sekalipun misalnya dalam kitab Perjanjian Baru itu berupa apokaliptik, misalnya ini kitab Wahyu ya. Ya, di sana juga mengandung unsur atau porsi-porsi tentang puisi, khususnya nyanyian atau himne. Misalnya kita lihat ini mungkin ya Wahyu pasal
4 ayat 8, coba lihat. Silakan baca satu orang, Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah yang maha kudus, maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Iya, jadi ini ada apa ya, ayat 8 kitab Wahyu pasal 4 ini dia mengandung porsi-porsi puisi, ya khususnya dalam bentuk himne atau nyanyian. Ya, jadi dikatakan di sana kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini nyanyian. Siapa yang menyanyikannya? Di sini dikatakan ya keempat makhluk itu masing-masing bersayap, ini kerub ya atau malaikat-malaikat itu. Ini dan seterusnya bisa dilihat nanti dalam ayat 11 juga pasal 4 ini itu juga mengandung porsi-porsi himne atau puisi. Juga pasal 5 ayat 9 itu sampai ayat 10 di sana juga ada mengandung porsi himne atau nyanyian, sehingga dia digolongkan atau dimasukkan dalam bentuk puisi. Ya, jadi hal ini perlu dicermati ketika kita membaca Alkitab kita. Ya, nanti ketika menulis skripsi ini harus tahu ya. Ya, jadi setiap topik atau nats yang kita kutip itu kita harus paham bentuk dari nats itu apa. Bentuk penulisannya apa? Apakah puisi, apakah narasi atau yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Karena kembali ya menafsirkannya itu harus ya yang paling dasar yang harus kita perhatikan adalah bentuknya dulu, bentuk penulisannya. Ya, baru nanti ya mungkin prinsip penafsiran yang lain. Ini dalam puisi PB. Kemudian hal yang lain dalam puisi PB, bahwa puisi PB memiliki kemiripan dengan pola-pola PL. Ada juga, yaitu tadi dalam tipenya tadi ada berupa paralelisme atau kesejajaran. Ya, yaitu sinonim, tadi kita bisa lihat, kemudian antitesis, kemudian sintesis. Ya, kalau sinonim tadi sama ya. Misalnya ini Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47, ini tadi nyanyian nyanyian Maria atau nyanyian Zakaria ya. Di sana ada sinonim. Ayat 46 sampai 47 nyanyian Maria dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Jadi ini ungkapan ungkapan kegembiraan. Kemudian ada juga sintesis. Ini dalam ayat 51. Di sana dikatakan, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ya, kemudian ada juga antitesis, itu dalam ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kontras antara pernyataan pertama dengan yang kedua, atau baris pertama dengan baris kedua. Jadi mengikuti atau ada kemiripan dengan pola-pola puisi PL, khususnya tentang kesejajaran atau paralelnya. Dan dalam epistel-epistel atau dalam surat-surat, himne-himne atau nyanyian-nyanyian juga memperlihatkan tingkat ungkapan teologis yang paling tinggi. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat dalam surat-surat, kalau kita jumpai di sana tentang bentuknya di sana bentuk puisi, ya mungkin berupa himne atau nyanyian, ini memperlihatkan
ungkapan teologis yang paling tinggi. Ya. Contohnya, coba kita lihat misalnya dalam kitab Kolose ya, Kolose pasal 1 itu ayat 15 sampai ayat 20. Kalau epistel itu surat-surat ya. Jadi dia mengungkapkan, jadi kalau dia dalam nyanyian itu ya secara teologis kita bisa lihat di sana. Ya. Ungkapannya bahwa ungkapan teologisnya itu sangat tinggi. Kolose pasal 1, coba baca siapa si Wilson ayat 15 sampai ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Iya. Kita lihat di sini ya, bagaimana ungkapan teologisnya sangat tinggi, khususnya kristologinya ya, tentang Kristus, ungkapan tentang Kristus. Ini. Jadi ini adalah bentuk puisi. Jadi ketika Paulus menuliskan ini dalam bentuk puisi ini ya, jadi dia mengungkapkan perasaan dengan mengagungkan Tuhan. Tujuannya apa? Mendorong orang-orang Kolose itu untuk apa? Ya, untuk percaya sepenuhnya. Karena kalau kita lihat jemaat Kolose ini latar belakangnya akhirnya apa? Mereka sudah sudah mulai melihat hari-hari yang baik. Ya, sudah mulai mendengarkan dongeng-dongeng. Ya, jadi Paulus mengungkapkan tentang keutamaan Kristus di sini, tentang kristologi. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa mengerti, oh ini maksud Paulus sehingga dia mengungkapkan puisi ini atau nyanyian ini kepada jemaat itu. Ya, supaya apa? Tadi kita lihat sifatnya puisi ini untuk mendorong orang supaya mereka cepat mengambil keputusan ini. Dan bagian lain dalam kitab PB, puisi PB, ini kenapa ini? Sebentar ya. Ya, bagian lainnya itu kredo-kredo dan himne-himne yang memanfaatkan format puisi untuk menyatakan atau menghadirkan doktrin-doktrin PB yang mendasar. Ya, jadi dalam kitab Perjanjian Baru kalau kita lihat ada berupa kredo itu tahu ya seperti hukum atau mungkin hukum atau ketentuan, dan juga ada nyanyian-nyanyian di mana ini dimanfaatkan, bentuk ini dimanfaatkan untuk menyatakan doktrin yang mendasar. Ya, jadi ini menjadi doktrin yang mendasar dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya itu tentang kebenaran kristologis. Jadi ini lebih banyak hubungannya dengan Kristus, tentang kristologi, dan ini menjadi doktrin, menjadi ajaran. Ya, kalau kita lihat di sini contohnya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, tadi kita sudah singgung tentang hal ini. Ya, itu tentang
bagaimana Kristus tadi ya, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian dalam 1 Timotius 3 ayat 16, tadi juga sudah kita lihat ini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 itu tentang ini ya, tentang Kristus ya yang mempersembahkan dirinya. Ya, kemudian Efesus pasal 2 ayat 14 ya sampai 18. Apa itu Efesus pasal 2? Mungkin ayat 13 mulai ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu maaf bukan itu ya. Efesus 2 ayat 14 sampai 18 ini tentang apa? Jadi ini menjadi doktrin. Ya, tentang pembenaran ya, tentang dipersatukan di dalam Kristus ini. Jadi ini semuanya menjadi doktrin, tapi ini dalam bentuk puisi. Kembali kita mengerti. Ya, kenapa ini dituliskan oleh penulisnya dalam bentuk puisi. Dan juga dalam 1 Korintus, dalam kitab Ibrani, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, kemudian tadi sudah kita baca juga Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Ya, jadi format-format puisi ini dibuat atau ya akhirnya menjadi apa? Menjadi doktrin. Ya, menjadi ajaran khususnya tentang kristologi, tentang Kristus. Ini. Kemudian dalam puisi PB juga ada himne-himne yang menyediakan bahwa di sana dijumpai campuran, artinya formatnya ya, bentuknya, bentuk puisi, dan ya kembali di sana sebenarnya penekanannya adalah tentang teologinya. Ya, jadi dia dalam berupa narasi, kemudian ada bagian yang mungkin dibuat dalam bentuk puisi, dan di sana dia mau menyatakan bahwa yang dalam bentuk puisi ini adalah untuk menyatakan tentang teologinya. Ini. Jadi ketika kita membaca kitab Perjanjian Baru, kemudian kita lihat di sana ada bentuknya, bentuk puisi yang mau disampaikannya, yang mau dinyatakannya di sana adalah tentang teologinya. Teologis yang paling tinggi di sana. Sama seperti di bagian yang tadi sudah kita bahas ya. Ya. Jadi ini bedanya kalau kita lihat dalam kitab PB dengan kitab PL. Jadi ungkapan puisi dalam kitab PB penekanannya di sana adalah apa? Ungkapan teologisnya. Ini. Baik, sampai di sini ada mau ditanyakan? Jadi kita sudah bisa melihat, sudah bisa memperhatikan ketika kita berjumpa berjumpa nas yang bentuknya adalah puisi. Bagaimana cara pendekatan kita? Bagaimana cara menafsirkannya? Ya, ini. Kemudian ragam puisi yang lain. Tadi sudah pertama kita lihat yaitu nyanyian atau mazmur. Sekarang yang kedua yaitu hikmat. Ini juga banyak kita jumpai dalam kitab PL, khususnya dalam kitab Ayub, kitab Amsal, dan kitab Pengkhotbah. Ya. Jadi ketika kita baca kitab Ayub, ya walaupun di sana sepertinya narasi ya bentuk narasi, tapi di sana lebih banyak bentuk puisi, yaitu puisi yang dalam ragam hikmat. Dan juga kitab Amsal. Ini mungkin kita sudah mengerti ya kalau kitab Amsal itu adalah kitab hikmat. Dan juga kitab Pengkhotbah. Ya, di mana kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah ini penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Salomo, Bu. Iya, Salomo. Jadi Salomo ya banyak menuliskan tentang hikmat ya. Ya, tapi kita perhatikan bagaimana sebenarnya tentang hikmat ini.
para pengkhotbah seringkali mendefinisikan hikmat sebagai penggunaan praktis dari pengetahuan yang Allah berikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya definisi daripada hikmat itu adalah apa? Ya, ini berupa apa ya? Berupa ya mungkin hikmat bagaimana seseorang ya secara praktis bisa mengerti atau bisa menggunakan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Ini hikmat adalah sebagai tindakan yang hati-hati. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bertindak dengan hati-hati. Dan dia punya banyak pertimbangan. Inilah adalah orang berhikmat. Jadi bukan orang yang cepat-cepat, ceplos-ceplos gitu enggak ya. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bertindak hati-hati dan selalu apa ya, selalu mempertimbangkan lebih dahulu. Ya, ini kalau dikatakan hikmat. Ya. Di dalam apa ya? Di dalam tindakannya dia apa ya? Dia menaklukkan atau bisa menguasai ya berbagai masalah dan dalam kehidupan. Jadi orang yang berhikmat itu dia punya apa ya? Punya kompeten, punya kemampuan untuk menaklukkan dunia. Sehingga bukan dunia yang menguasai dia, tapi dia yang menguasai dunia. Dia tidak dikalahkan, ditaklukkan oleh dunia ini. Inilah yang disebut orang berhikmat. Ya. Jadi kita bisa mengerti banyak apa ya, banyak hal yang bisa membuat seseorang akhirnya mungkin hal-hal kecil pun, hal-hal sepele, tapi akhirnya dunia yang menguasainya. Ya, seringkali ya saya ungkapkan contohnya misalnya apa ya, ketika kita naik angkot misalnya, kita tahu ongkos angkot itu 2.000. Kemudian uang kita uang 100.000. Sebelum naik mobil, apakah kita nggak mempertimbangkan, nggak bertindak, nggak mencari dulu uang 2.000, sehingga supaya jangan nanti apa? Turun kita dari angkot, kita kasih uang 100.000 padahal ongkos 2.000, apa kata supir angkot? Ya, ini kan menaklukkan kan? Bagaimana kita, inilah orang berkhidmat. Pasti dia mencari dahulu, sebelum dia naik angkot, dia pikirkan dulu bagaimana supaya mendapatkan, apakah ditukar di mana, atau nanti akhirnya kita dipermalukan, atau dianggap sombong, atau bisa dibawakan lari uang kita, kan bisa saja ya. Iya. Ini hal yang sangat sederhana sebenarnya. Mungkin banyak yang lain, banyak hal yang lain. Misalnya yang kedua, orang yang berkhidmat itu di rumahnya banyak nyamuk. Malam-malam banyak nyamuk. Untuk menundukkannya, mengalahkannya bagaimana? Kalau pasang obat nyamuk nggak tahan, nanti penyakitan. Untuk menaklukkannya bagaimana? Ya pasanglah kelambu ya. Kan ini orang berhikmat ya, ini hal sepele. Kadang kita tinggi kali buat hikmat itu, padahal dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Jadi hikmat itu adalah sebagai tindakan hati-hati yang penuh pertimbangan. Ya, dan di dalam dirinya ya dia punya kemampuan ya untuk menaklukkan, untuk menguasai berbagai masalah kehidupan ya, dan hidup itu sendiri. Ya, jadi ini. Kemudian tujuan daripada hikmat ini adalah untuk menggunakan ciptaan Allah dengan tepat atau pemberian Allah dengan tepat. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang mampu mengelola, kita katakanlah mengelola, yang mampu menggunakan pemberian Allah dengan tepat. Apakah waktu? Ya, itu kan pemberian Allah ya, kan bukan kita yang beri waktu kan. Bagaimana kita mengelolanya dengan tepat? Ini orang berhikmat. Kemudian apa? Misalnya uang dan yang lainnya yang kita tahu itu pemberian Allah. Bagaimana kita menggunakannya dengan tepat? Ini adalah hikmat. Ya. Dan untuk menikmati hidup sekarang di bawah pemeliharaannya sehingga kita bisa menikmati hidup.
Ya, kalau kita bisa menggunakan waktu dengan tepat, misalnya, ya kalau misal hari ini bisa kukerjakan pekerjaan ini, kenapa harus besok? Karena besok juga ada pekerjaan yang lain, sehingga besok harus apa? Lembur, akhirnya nggak tidur dan bagaimana akhirnya sakit. Ini kan orang tadinya dia santai-santai, besok saja gitu. Oh besok saja, akhirnya apa? Menumpuk dan menumpuk. Ya, jadi dia apa dikatakan di sini dia bisa menggunakan pemberian Allah itu dengan tepat dan ini untuk menikmati hidup di bawah pemeliharaannya. Ya, Tuhan berikan waktu itu hanya 24 jam dalam satu hari. Ini pemberiannya. Ya. Tuhan maunya 30 jam satu hari gitu. Nanti kamu sakit, Nak, katanya kan gitu ya. Iya. Jadi ini merupakan hikmat. Tapi bagaimana supaya aku bisa berhikmat? Ya, nanti kita baca kitab Amsal. Di sana diajari orang-orang berhikmat. Tadi sudah kita baca ya. Lebih baik makan sayur dengan hati yang apa tadi yang yang penuh kasih daripada makan rendang atau daging tapi penuh dengan kebencian. Ini hikmat. Ya. Kemudian hikmat dalam Alkitab adalah sebagai menghidupi kehidupan di dalam dunia Allah dengan peraturan Allah. Jadi hikmat yang Allah berikan tujuannya apa? Supaya kita hidup dalam peraturan Allah. Inilah orang yang akan menjadi berhikmat. Jadi orang yang kalau kita lihat dalam Amsal itu sendiri apa dikatakannya? Orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ya. Jadi dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan siapa? Pastilah orang yang memperhatikan firman Tuhan itu dan mentaatinya. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang demikianlah adalah orang yang berhikmat karena dia memperhatikan semua peraturan-peraturan Allah. Ya, hendaklah kamu begini, jangan seperti ini kan peraturan yang diberikan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Ya, jadi hikmat itu bukan tiba-tiba memang dia pintar, memang dia begini, tidak. Ya. Ini. Kemudian kita lihat lagi tema sentral dari tulisan-tulisan hikmat bukanlah kehidupan sekuler. Bukan kehidupan kehidupan dunia ini. Ya. Karena nanti kalau kita lihat, kita baca kitab Amsal, ya, kalau begini bagaimana kita ini? Ya, misalnya kalau dikatakan dalam kitab Amsal itu, ya, hai anak muda, perhatikanlah didikan ayahmu begini, seolah-olah apa? Seolah-olah kita harus meninggalkan dunia, tidak ada dalam dunia. Makanya dikatakan di sini tema sentral dari tulisan-tulisan hikmat bukanlah kehidupan sekuler, bukan kehidupan di dalam dunia untuk membuat kita berhasil di dalam dunia, bukan. Melainkan apa? Melainkan takut akan Allah. Ya. Jadi tema sentralnya dari tulisan hikmat itu adalah takut akan Allah. Ini dia. Ya, dalam Amsal pasal 1 ayat 7 kita sudah tahu ini ya. Kemudian pasal 9 ayat 10, kemudian dalam Ayub, dalam Mazmur, dalam Pengkhotbah, di sana diungkapkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana orang yang takut akan Tuhan, bagaimana dalam hidupnya sehari-hari. Ya, ini dia. Dan kita lihat bagian yang lain, bagaimana sifat dari sastra hikmat ini. Orientasi yang praktis. Jadi dia mengarah kepada hal-hal yang praktis. Ini ya. Jadi bukan pengenalan, bukan supaya kristologi, kemudian akhir zaman supaya paham aku sehingga aku baca hikmat. Itu enggak kita temukan di sana. Tapi di sana apa? Ya, tentang hal-hal praktis, tentang hidup praktis.
Ya. Jadi kalau kita baca kitab hikmat, dia mengajari kita bagaimana sehubungan dengan hidup praktis, sehingga di sana kita menjadi orang yang bisa menikmati. Tadi itu ya, orang yang berhikmat itu bisa menikmati pemberian Allah. Jadi dalam hal-hal praktis ini, ya sebenarnya di sana kita bisa dari hari ke hari menikmati pemberian Allah kalau kita mempunyai hikmat. Apa tadi sentralnya hikmat itu? Takut akan Tuhan. Ini. Jadi orientasi yang praktis merupakan sifat dasar dari pemikiran mengenai hikmat. Ya, jadi kalau kita dalam hal-hal praktis masih belum berhikmat, ya bacalah kitab hikmat, kitab Amsal. Sehingga di sana kita diajari tentang hal-hal praktis ya, hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Kemudian sifat yang lain tentang hikmat ini menyatakan ketergantungan pada Allah. Ya, merupakan tema utama dari sastra hikmat ini. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Orang yang menaruh hidupnya kepada Allah. Inilah orang yang berhikmat. Ini. Dan kita lihat sifat dari sastra hikmat ini, otoritas di sana kita jumpai secara tidak langsung. Ya, karena tidak akan kita temui dalam sastra hikmat itu apa? Demikianlah firman Tuhan, tidak. Tetapi berupa nasihat sehubungan tadi dengan hal-hal praktis. Jadi tidak ada kita jumpai secara langsung otoritas Allah di sana. Walaupun sebenarnya Allah yang berotoritas. Ini ya. Ini. Kemudian dalam sastra, dalam hikmat ini sifatnya yang lain adalah tentang teologi penciptaan. Penekanan pada penciptaan merupakan bagian dari jalinan dasar pemikiran mengenai hikmat dalam PL. Khususnya dalam PL, ya sastra hikmat ini akan selalu menghubungkan dengan penciptaan. Karena kita diciptakan begini, oleh karena itu, ya, jadi selalu dihubungkan dengan penciptaan. Ini tentang sifat dari sastra hikmat. Dan bentuk-bentuk dari sastra hikmat ini, yang pertama Amsal. Bentuk hikmat yang mendasar dan paling menonjol adalah Amsal. Dalam bahasa Ibrani itu masal. Dapat dijelaskan sebagai pernyataan singkat mengenai kebenaran yang diterima secara universal, yang diformulasikan dan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat diingat. Ya. Jadi bentuk daripada sastra hikmat ini ada berupa amsal atau masal ya. Ini secara umum dia, secara universal dalam bentuk ini. Ya, dan dibuat dalam formula ini supaya gampang kita mengingatnya. Ya, nanti coba lihat dalam Kejadian pasal 10 ayat 9. Kemudian bentuk sastra hikmat yang lain yaitu ucapan. Ucapan seringkali bersifat lokal, namun tujuannya adalah didaktik atau pengajaran. Ya, misalnya bersifat lokal di sana kita lihat penulis itu mengungkapkan seperti kepada anaknya sendiri, hai anakku, perhatikanlah didikan ayahmu. Ya, ini. Jadi sepertinya lokal, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mengajar. Ya, untuk didaktik, untuk pengajaran. Ucapan berdasarkan pengalaman melukiskan situasi-situasi aktual, namun tetap terbuka untuk penjelasan. Ya, ini misalnya dalam Amsal pasal 11. Coba kita lihat Amsal pasal 11 ayat 24. Di sana dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, jadi ini melukiskan situasi-situasi di lapangan. Ya.
Ada orang yang menyebar harta tapi tetap bertambah kaya. Tapi ada orang yang hemat sekali tapi nggak kaya-kaya. Ya, jadi ini merupakan apa ya, pengamatan oleh penulis. Ini dalam bentuk ucapan. Kemudian ada juga kitab hikmat ini dalam bentuk teka-teki. Ini dijumpai dalam bentuk murninya hanya dalam apa ya? Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 10 sampai 18. Ini tentang teka-teki siapa? Si Simpson ya. Ya, kepada orang Filistin. Ya, ada mayat, kemudian tak apalah di sana teka-tekinya. Ini. Kemudian ada dalam bentuk himbauan, merupakan salah satu bentuk dasar dari tulisan hikmat. Himbauan, ya, peringatan. Ya, supaya jangan terjadi hal yang tidak yang tidak membuat kamu berbahagia. Mungkin ini. Sehingga ya penulis Amsal mengungkapkan tentang himbauannya itu. Ya. Misalnya dikatakannya, hai anakku, janganlah janganlah dengarkan perempuan yang licin lidahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan himbauan supaya apa? Supaya jangan nanti kamu terjerat oleh dia, membuat kamu tidak berbahagia. Ini. Kemudian ada juga dalam bentuk alegori. Ini apa ya? Dalam pesan yang disampaikan ada makna secara tersembunyi dalam pesan atau dalam berita itu. Jadi kita harus mencari apa maksudnya ini. Ya. Jadi alegori ini dapat ditunjukkan secara eksplisit hanya 2 kali dikatakan di sini ya dalam kitab PL. Pernyataan figuratif mengenai kejahatan dan perzinahan dan berkat-berkat pernikahan. Ya, jadi ada maksud tersembunyi dari yang disampaikannya itu. Misalnya kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 5 ya dikatakan di sana apa? Ya, aku mempunyai kebun anggur. Apakah yang harus kulakukan karena kubuat begini dikatakannya. Itu ada maksudnya di sana, bukan dia punya kebun anggur, tapi ada maksudnya di sana. Dan ada juga hikmat ini dalam bentuk himne, pujian, nyanyian, dan juga doa. Tema utamanya adalah pemuliaan atas hikmat dan ucapan syukur kepada Allah sebagai pencipta dan penebus. Ya, hikmat memampukan kita berpartisipasi dalam kuasa kreatif Allah dan untuk mengalami kuasa darinya. Ya, jadi ini beberapa bentuk daripada hikmat. Ya, dan seterusnya. Mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan sedikit lagi tentang hikmat ini. Ya, baik. Ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kita jumpai di dalam Alkitab. Ya. Jadi ya ini menolong kita, mengajari kita supaya kita tidak lagi sembarangan ketika kita menafsirkan Alkitab. Kita harus terlebih dahulu memperhatikan bentuk daripada nats firman Tuhan itu. Apakah puisi, apakah nubuat, nanti apakah perumpamaan dan yang lainnya. Jadi semuanya punya prinsip dalam menafsirkannya. Baik, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Kalau ada nanti mau ditanyakan, mungkin minggu depan kita bisa diskusikan bersama. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami untuk kelas kami sore hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar bagaimana menafsirkan kebenaran-Mu, khususnya dalam bentuk puisi. Kami berdoa supaya Engkau sendiri mengajari kami, sehingga ada kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Saya close ya.